siapa yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari akan mendapatkan 2 keutamaan. Apa keutamanya, Pak? Keutamanya apa? 2. Nah, sebagian kaum muslim karena tidak mengetahui keutamaan, akhirnya tidak melaksanakan. Coba buat prestasi mulai hari ini, jangan besok. Besok sekitar saya mulai. Jangan besok. Mulai saat sekarang. Ya, bahwasanya saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari ganjarannya bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kutiba lahu bara'atan. Dituliskan baginya 2 keterlepasan. Yang pertama, terlepas bara'atun minan nifaq, terlepas dari sifat kemunafikan. Lantas Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Orang-orang munafik kalau bangun sholat itu malas. Makanya yang semangat sholat 40 hari 40 malam tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, dituliskan apa? Terlepas dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, terlepas dari neraka. Ini prestasi. Ini yang kita patut bersyukur dan bangga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, prestasi yang lain, kita bisa bersedekah walau kecil, tetapi ya kita mungkin kontinuitas sampai sekarang meskipun kecil. Pernah ada orang cerita ke saya, Ustaz, alhamdulillah ini hanya sebagai tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Semenjak saya menikah, ibu saya yang mengatur, yang mengurus, yang membiayai sampai beliau sakit, sampai sekarang, sampai meninggal. Saya, Ustaz, alhamdulillah. Prestasi luar biasa. Dan setiap manusia punya prestasi masing-masing dalam ibadah, punya kekuatan masing-masing. Silahkan ukur kekuatan Anda, ambil prestasi di sini. Saya mungkin pernah cerita di sini juga, Allahu a'lam tempat lain. Saya dulu waktu nyantri di pondok pesantren tahfidz Quran di Kudus, itu di depan pesantren kita itu ada seorang yang jualan minyak tanah. Yang sekarang mungkin sudah jarang sekali kita dapat orang jualan minyak tanah. Jualan mulai minyak tanah dari mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore, terus seperti itu. Tapi yang luar biasanya dari mulai habis maghrib sampai isya, habis isya sholat lanjut lagi sedikit, beliau baca Quran terus seperti itu. 2 tahun saya di pondok itu saya tidak pernah melihat beliau absen, kecuali kalau ada undangan. Saya tanya kepada beliau, Pak, kalau Bapak seperti ini baca Qurannya, kira-kira hatamnya berapa kali? Alhamdulillah, setiap bulan bisa 1 sampai 2 kali hatam. Prestasi. Ini yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka seperti ini juga baca surat Al-Kahfi. Prestasi. Tidak pernah kita tinggalkan. Apalagi keutamaannya. Maka setelah ini mudah-mudahan Bapak ukur apa ya prestasi saya. Sholat malas. Maksudnya sholat sunnah gitu. Puasa, sekali puasa pernah pingsan, puasa sunnah. Ya, kemudian sedekah. Aduh, saya aja banyak utang, bagaimana mau sedekah? Jadi pasti ada yang bisa Bapak membuat prestasi dengan pasti ada. Ibu-ibu juga seperti itu, cari apa saja. Contoh, yang prestasi tidak butuh sesuatu, jaga lisan. Jaga lisan. Prestasi. Dan Rasulullah SAW ini sedikit melenceng tentang jaga lisan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Imam Nawawi mengatakan al-aslu fil kalam as-samtu illa fima yadullu
tidak menunjukkan kepada perkara yang baik, tidak juga menunjukkan kepada perkara yang buruk. Artinya ucapannya adalah ucapan yang mubah, yang boleh-boleh saja, maka asal hukumnya lebih baik kita diam. Li'annahu qad yajurrul kalamul mubah fil 'adati wal ghalib ila al muharram, kata Imam Nawawi. Karena kadang-kadang kebanyakan kebiasaan manusia, perkataan-perkataan mubah itu sering mengajak, mendorong, memasukkan seseorang kepada perkataan yang apa? Yang haram. Saking banyak ngobrol, pasti nanti masuk kepada yang haram. Itu yang banyak terjadi. Makanya salah satu prestasi yang harus diambil, dikejar. Kalau tidak bisa apa-apa, harta tidak bisa, kekuatan tidak bisa, ilmu nggak bisa, maka pada saat itu ya kita tidak bisa. Agar pahala yang kita kerjakan tidak diambil orang-orang lain nanti pada hari kiamat. Maka coba ya amalkan surat Kahfi sebagai prestasi kita. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka baginya cahaya pada hari kiamat dari tempat dia membaca sampai Mekah. Sampai apa? Mekah. Dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-'ashra al-awakhir min suratil Kahfi fa innahu 'ismatun lahu min ad-dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka sesungguhnya itu akan menjadi penjaga baginya pada hari kiamat. Sesungguhnya akan menjaga baginya pada hari kiamat. Ini termasuk keistimewaan membaca surat 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, juga menjaga diri dari Dajjal. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fa huwa ma'sumun ila 8 ayyam min kulli fitnatin takunu fa in kharaja ad-dajjal 'usima minhu." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dijaga, maksudnya dari mara bahaya, selama 8 hari dari setiap godaan, dari setiap mara bahaya. Kalau seandainya keluar Dajjal, maka dia akan terjaga dari Dajjal. Tapi hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikit yang melemahkan. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani juga berkenaan dengan hari Jumat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yaumil qiyamah min maqami ila Makkah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka baginya cahaya nanti pada hari kiamat dari tempatnya sampai ke kota Makkah. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurruhu. Dan barang siapa yang membaca terakhir 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ketika keluar Dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keistimewaan membaca surat Al-Kahfi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada poin kedua dari pelajaran surat Al-Kahfi. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya surat Al-Kahfi di dalamnya terdapat 3 cerita, atau lebih tepatnya 4 cerita. Yang pertama, cerita tentang Ashabul Kahfi.
melarikan diri dari kejaran penguasa untuk mempertahankan agamanya, dan akhirnya bersembunyi di Al-Kahfi, yang dalam bahasa Indonesia Al-Kahfi itu adalah goa, yang akhirnya disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashab itu artinya adalah bentuk plural jamak dari sahib. Sahib artinya yang menghuni goa. Jadi para penghuni goa. Ini cerita pertama dalam surah Al-Kahfi. Bahwasanya dalam surah Al-Kahfi terdapat 4 cerita. Cerita yang pertama yaitu tentang apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang Ashabul Kahfi, yaitu penghuni goa. Cerita yang kedua yaitu tentang 2 orang yang berkebun. Satu beriman dan yang kedua kafir. Ya, cerita yang kedua adalah tentang 2 orang yang berkebun, satu beriman dan yang kedua kafir. Cerita yang ketiga dari surat Al-Kahfi adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian cerita yang keempat adalah cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cerita yang keempat adalah cerita tentang apa? Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa surat Al-Kahfi dinamakan Al-Kahfi? Ini poin ketiga. Dan kita mengambil pelajaran-pelajaran dari surat Al-Kahfi. Poin ketiga adalah kenapa surat Al-Kahfi dinamakan surat Al-Kahfi? Karena cerita yang paling panjang dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir dan musyrik, yang pada waktu itu mereka adalah pemimpin-pemimpin, bersembunyi di dalam goa. Ini cerita yang mengakibatkan akhirnya bahwasanya surat Al-Kahfi dinamakan surat Al-Kahfi. Kemudian poin yang keempat, pelajaran-pelajaran dari setiap kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Tadi saya sebutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang kisah dalam surat Al-Kahfi ada berapa? 4. Yang pertama kisah apa? Ashabul Kahfi, pemuda yang berdiam, bersembunyi, mempertahankan agamanya di goa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang pertama, jadi ini kisah pertama, pelajaran pertama. Kita akan mengambil perkisah dari pelajaran-pelajaran tersebut. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Dari kisah Ashabul Kahfi. Dan ada 4 kisah, kita ambil dari kisah pertama dulu. Kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa ambil kekuasaan tersebut dari kisah surah Al-Kahfi. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Ashabul Kahfi dan kekuasaan. Perhatikan ya, baik-baik. Saya bacakan dalam hadapan saya ini ada surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an
tentang kekuasaannya. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasil. Yang artinya, kalian mengira bahwasanya Ashabul Kahfi, para pemuda yang bersembunyi di dalam gua tersebut, dalam keadaan jaga, padahal mereka itu tidur. Para ahli tafsir menjelaskan, mereka kan bersembunyi dalam gua. Dalam gua mungkin goanya agak luas, mereka tidur-tiduran di sana. Nah, ketika tidur ini benar-benar tertidur pulas. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalian mengira bahwasanya mereka itu hidup, mereka itu lagi bangun, cuma rebahan saja tapi lagi bangun gitu. Kenapa? Karena rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya menjadikan Ashabul Kahfi tersebut meskipun dalam keadaan tidur tapi matanya satu terbuka, satu tertutup. Nanti dalam waktu yang lain, yang kiri terbuka, yang kanan tertutup. Terus seperti itu. Apa faedahnya, Pak? Apa faedahnya? Dan tidurnya berapa lama? Berapa lama? 350 tahun. Betul? Ya. Illa 50 aman. Nanti kita akan bahas tidurnya ya. Salah tumiati sini wazdadu tis'an, 309 tahun. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Orang tidur lama, kalau disuruh tidur begini, maka jangankan 300 tahun, 8 jam saja tidur itu susah meleknya. Bagaimana kalau terlalu lama? Dan dengan kuasa Allah, Allah menjadikan Ashabul Kahfi tidur tapi dalam keadaan melek. Satu matanya melek, satu matanya tertutup. Nanti gantian, satu matanya melek, satu matanya tertutup. Ini untuk menjaga mata agar tidak rusak. Subhanallah. Kan luar biasa hebat, luar biasa kuasa. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Ini luar biasa lagi. Dan kami tidak biarkan mereka itu tidur dalam keadaan tidur rebahan sudah begitu saja 309 tahun. Tapi kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kalau tidur begini saja, rebahan begini saja, maka 300 tahun, Pak, bayangkan. Ya mungkin nempel itu dengan batu, mungkin rusak punggungnya, ya. Makanya dibalikkan ke kanan, dibalikkan ke kiri dalam keadaan tidur. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilihat tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 25, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa labithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'an." Dan mereka tinggal tertidur di dalam gua tersebut sebanyak 309 tahun. Dan luar biasanya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari yang masuk itu juga diatur oleh Allah. Lihat surat Al-Kahfi ayat 17. Allah berfirman, "Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Artinya, dan kamu melihat jika matahari itu terbit, maka dia akan melintasi gua tersebut dari arah kanan. Masuk mataharinya, tetapi tidak mengenai mereka. Kalau kena mereka, maka
mereka akan rusak kena matahari. Wa idza gharabat taqribuhum dzat asy-shimal. Kalau seandainya mataharinya terbenam, maka juga matahari tersebut akan menutupi mereka dari dhatus shimal, dari arah selatan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan setelah itu, wa hum fi fajwatin minhu, dan mereka ya dalam keadaan terkena matahari, akan tetapi mereka tidak tersiksa dengan adanya matahari tersebut. Ini surat Al-Kahfi tadi ayat 17-nya. Saya bacakan artinya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka dari sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbit menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam keadaan tempat yang luas dari gua itu. Ini para yang maksud. Jadi mereka tidak kena matahari, cuma cahayanya yang masuk. Kalau kena matahari hancur mereka. Ini luar biasa. Makanya Allah setelah itu mengatakan, dzalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita membahas ini, Pak? Faedah pertama dari cerita pertama adalah kekuasaan Allah. Untuk apa? Kalau sudah tahu Allah Maha Kuasa, jangan pernah berpaling dari Allah. Itu tujuan saya. Kalau Allah Maha Kuasa, apapun rencana kita dalam kehidupan, meskipun kita punya kekuatan, punya apa, punya planning yang bagus, jangan lupa ada Allah. Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan meringankan pekerjaan kita, Allah yang akan memudahkan rencana-rencana baik kita. Kekeliruan sebagian manusia adalah, apalagi kalau seandainya dia sudah diberikan kelebihan. Dan saya sering mengatakan di mana-mana, manusia kalau diberikan kelebihan cenderung sombong. Kelebihan harta, sombong. Kelebihan badan tinggi, melihat orang, sombong. Ya, kelebihan kekuatan pasti jalannya beda. Seakan-akan dia ingin memperlihatkan sombong. Kelebihan kekuasaan, sombong, cenderung sombong. Seperti Fir'aun, kelebihan kekuasaan, sombong. Seperti Qarun, kelebihan harta, sombong. Seperti Abu Lahab, kelebihan ketenaran, ya, sebagai pemuka Quraisy, sombong. Makanya dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Saya punya buku judulnya "Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti". Salah satu subjudul dalam buku itu, saya menyebutkan apa penyebab seseorang sulit mengikuti kebenaran. Salah satunya adalah takut diambil reputasinya di masyarakat. Abu Lahab itu tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, tahu dia. Ada riwayatnya bahwasanya tahu beliau bahwasanya dia Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi beliau takut reputasi beliau di tengah-tengah kafir Quraisy jatuh. Makanya kan Abu Lahab, Abu Jahal menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau istri yang cantik, kami akan carikan wanita paling cantik semekah. Kalau kamu mau kepemimpinan, kami akan jadikan kamu pemimpin. Kalau kamu mau kekayaan, kami akan berikan kepada engkau. Asal jangan kamu jadi nabi kemudian jangan berdakwah kepada la ilaha illallah. Ini sebabnya kenapa ditawarkan seperti itu, karena Abu Lahab, Abu Jahal tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar. Karena takut reputasi mereka jatuhlah, mereka tidak mau beriman. Nah, kembali ke permasalahan ini. Kenapa saya angkat poin pertama, pelajaran pertama dalam surat Al-Kahfi, di kisah yang pertama, yaitu kisah Al-Kahfi, kenalilah kekuasaan Allah. Kalau sudah mengenal, maka kita tidak akan pernah berpaling kepada Allah. Dalam hal apapun, dalam mendidik anak, Pak Ustaz, anak saya susah banget diberitahu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang susah mendapatkan hidayah, berdoa
Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Benarkan aku. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat tidak meminta-minta kesucian, dan sifat dari kekayaan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah pertama dari kisah pertama dalam surah Al-Kahfi, yaitu Allah Maha Kuasa. Dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, mewajibkan kita untuk senantiasa merasa perlu, merasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pelajaran yang sangat berarti di dalam surah Al-Kahfi juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik dalam surah Al-Kahfi ayat 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Pelajaran kedua adalah seorang yang memegang teguh agama harus berjuang dan harus bekerja keras untuk mempertahankan agamanya. Seseorang yang berpegang teguh kepada agama, dia harus berjuang keras untuk memegang teguh agamanya tersebut. Sebagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, mereka tidak mau mengikuti siapa? Penguasa yang pada waktu itu adalah orang-orang musyrik. Maka mereka pergi mempertahankan akidah mereka, terlunta-lunta di padang pasir sampai dapat doa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada agama, dia harus benar-benar sabar dalam memegang agamanya. Di sini kita ambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In awal fityah ilal kahf." Ketika para pemuda tersebut mereka masuk ke dalam gua. Untuk apa Pak meninggalkan anak, istri, rumah, tanah kelahiran hanya untuk mempertahankan agama? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Di zaman sekarang, di saat masih banyak wanita-wanita yang terkecoh dengan atas nama cinta pindah agama, atas nama CNTA pindah agama. Ini orang, ini salah satu materi yang saya bahas, bahwasanya ini orang-orang sampai meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya, rumahnya, dagangnya, hanya untuk mempertahankan akidahnya. Ini maka malah mengatakan cinta itu masalah hati, nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, kalau seandainya sudah cinta, maka coklat akan tetap coklat. Subhanallah. Ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabiru 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar memegang teguh agamanya, dia seperti memegang batu api yang panas. Harus sabar. Kadang dilecehkan, yang kadang dihina, kadang dikatakan macam-macam. Harus sabar. Rasulullah SAW ketika mempertahankan agama, mengucapkan la ilaha illallah, beliau dikatakan tukang sihir, beliau dikatakan juga orang yang kena sihir. Jadi dua-duanya kena beliau. Tukang sihir ya iya, kena sihir ya iya. Beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan tukang sajam, beliau dikatakan bukan nabi. Dan subhanallah, ada perkara menarik. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Taif, ngapain beliau pergi ke Taif? Minta
Kalau bahasa sekarang suaka politik, yaitu minta lindungan kepada orang-orang Taif dari cercaan dan hinaan serta siksaan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Kemudian otomatis ketika minta tolong kepada orang Taif, itu kan tidak langsung minta tolong ditolong langsung, tidak, harus datang kepada siapa? Kepada pemuka-pemuka masyarakat Taif. Bayangkan Pak, Bu, jangankan ditolong, malah dikata-katain. Kata-katanya bagaimana? Muhammad, kok yang jadi nabi ente, bukan yang lain? Itu kan kesel sekali. Ya, yang lain masih ada yang lebih baik daripada itu. Kenapa yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kamu? Itu kata orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sabar. Akan datang pada manusia suatu masa seseorang memegang sabar dalam agamanya seperti memegang batu api yang sangat panas. Ya, harus sabar. Nah, pelajaran yang ketiga dari cerita yang pertama, yaitu dahsyatnya doa. Dahsyatnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala berfirman, "Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Maka mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kasih sayang, dan wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sediakanlah untuk kami dari perkara Engkau petunjuk yang baik." Akhirnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari, berceritakan bahwasanya Ashabul Kahfi, para pemuda tersebut, mereka dipilihkan oleh Allah jalan untuk menuju mana? Menuju gua itu. Padahal di sana ada tempat-tempat yang lain yang bisa mereka bersembunyi di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala akibat doa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang paling bagus bagi mereka, yang paling cocok untuk bersembunyi dari kejaran penguasa kafir musyrik pada waktu itu. Ini para ikhwan sekalian, dahsyatnya doa itu luar biasanya ya. Allah akan memberikan kepada seseorang yang berdoa, kalau seandainya dia minta apa yang dia minta kepada Allah tidak cocok, maka Allah akan berikan bagi orang yang berdoa tersebut yang cocok. Paham maksud saya Pak? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa, ya, illa istajaballahu bi ihda thalath, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga Allah akan kabulkan. Jadi ada tiga opsi pilihan kalau orang berdoa. Makanya orang berdoa tidak pernah rugi, tidak pernah sengsara. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya segera. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menabungkan doanya tersebut di akhirat, artinya dikabulkan di akhirat, di dunia tidak dikabulkan. Yang ketiga, wa imma an yakshifa anhu min as-su'i mithlaha. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dari doanya tersebut yang dia minta dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi orang berdoa tidak pernah rugi, Pak. Kalau tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta.
kita. Yang lebih baik dari apa yang dia minta. Makanya orang berdoa tidak pernah lupa. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya dari cerita Al-Kahfi dahsyatnya berdoa. Dan subhanallah ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa bermanfaat untuk bala yang belum turun atau bala yang sudah turun. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal bala'a la yanzilu." Sesungguhnya doa bala akan turun. Fayatalaqahu du'a, maka doa menghadapnya. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa dan bala saling dorong-dorongan pada hari kiamat sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini kehebatan doa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan pernah lepas kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang ketiga dari apa? Cerita yang pertama dari surah Al-Kahfi, yaitu dahsyatnya doa. Dan doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nabi Zakaria mustahil menurut tim kedokteran bisa hamil istrinya. Nabi Yunus mustahil bisa selamat ke daratan. Ya, kecuali dengan doa. Bahkan Allah mengatakan, "La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak bertasbih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Tapi ketika Allah berfirman, "Wa nadanu idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Dan orang yang dimakan oleh ikan Nuh ketika beliau pergi masuk ke dalam lautan dalam keadaan murka kepada kaumnya, dia mengira bahwasanya kami tidak akan sanggup untuk menolong Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam nada fil dhulumat, beliau berdoa dalam kegelapan. Kegelapan apa Pak di sini? 3 kegelapan. Kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam. Dan ikan yang memakan Nabi Yunus alaihissalam bukan ikan kecil, akan tetapi ikan Nuh, ikan yang sangat besar. Dan biasanya ikan besar ini jarang di permukaan laut, dia selalu di dasar laut. Ini menunjukkan yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada fil dhulumat." Nabi Yunus alaihissalam berdoa pada waktu malam, pada waktu kegelapan. Dengan doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kuntu minadh dhalimin. Apa yang terjadi? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna," lalu kami kabulkan untuk Nabi Yunus. Wa najaynahu minal gham, dan kami selamatkan beliau dari gham, dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Buruknya orang yang tidak berdoa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang apa? Sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang
Makanya para ikhwan sekalian, ada orang mengatakan dan perkataan ini benar, yang berusaha tanpa doa sombong dan jongkak, yang doa tanpa usaha bodoh kuadrat. Iya, usaha doa tanpa usaha. Ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya. Tidak nikah gimana? Tidak akan mungkin dapat anak. Ini banyak poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang kita bisa ambil dari surat Al-Kahfi juga, dari cerita yang pertama, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui akan hal gaib. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, Rabbuhum a'lamu bihi. Rabb mereka lebih mengetahui dari mereka. Ya, ini tidak ada yang mengetahui akan hal gaib berarti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara akidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi dalam hal ini. Perkara gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Artinya orang-orang akan mengatakan jumlah Ashabul Kahfi yang bermalam di gua itu dari pemuda-pemuda itu adalah 3 orang, yang keempat anjingnya. Kemudian ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam anjingnya. Kata Allah, rajman bil ghaib, ini adalah mengira-ngira tentang hal gaib. Ada lagi yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Rabbi a'lamu bi'iddatihim." Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit saja. Ini pelajaran yang berarti bahwasanya yang mengetahui akan hal gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah sekalian, kalau kita berbicara tentang tadi pagi mungkin ada yang lihat Roja TV, saya sebutkan tentang sahir dan kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang apa? Yang akan datang. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Dan dua-duanya ini tercela karena telah menyamakan diri dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata kahinan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Atau man ata arrafan, "Man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Apa itu yang telah lalu? Yaitu seperti barang-barang hilang, motor hilang, kemudian duit hilang, istri hilang. Itu tanya kepada Arraf yang mengaku mengetahui akan hal gaib, maka itu disebut dengan apa? Arraf. Dan saya sebutkan juga bahwa ini tidak terkecuali apapun statusnya di masyarakat. Kan lagi heboh berita-berita tentang pengobatan tradisional. Apapun statusnya di masyarakat, mau dia ustadz, kiai, habib, tuan guru,
Ki Ageng, ya, Kiki itu, ya, apa saja. Kalau dia mengaku mengetahui akan hal gaib maka disebut apa? Arwah. Yang sudah lalu itu disebut arwah. Seperti barang-barang hilang, siapa yang mencuri dan semisal. Sedangkan kahin adalah orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Seperti membangun rumah, kira-kira tanjakan ataupun tiang pertama kali yang akan ditancapkan itu kira-kira hari apa bagusnya. Kemudian membuka toko bulan apa dan tanggal berapa bagusnya. Kemudian melakukan hajatan perkawinan, bahwasanya hari kelahiran saya tanggal sekian 13 Agustus 1978, istri saya 10/10/82. Kira-kira saya cocok nggak menikah bulan Juli? Ya, kira-kira saya cocok nggak menikah tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. 11, 12, 13. Suka sekali yang begitu-begitu nanya. Bahkan saya baru tahu sampai di Indonesia, Ustaz, contohnya banyak yang lain juga ada, Ustaz. Apa contohnya? Saya bilang, contohnya orang kalau mau beli motor bekas, karena sudah dipakai orang kan, ditanya nomor racingnya, ditanyakan kepada orang kahin ini. Kira-kira kalau saya beli ini motor cocok nggak untuk saya? Ini subhanallah. Itu kahin besok sakit gigi nggak tahu. Menanya sama beliau. Dan ingat, itu apapun statusnya di masyarakat. Jangan beranggapan bahwasanya kahin, dukun, tukang ramal itu seperti yang ada di potret-potret sebagian imajinasi orang. Giginya ompong, matanya pijak, rambutnya kriwil panjang, kemudian setelah itu di depannya kemenyan, nyembur. Wah, bukan itu. Bukan itu saja. Meskipun dia surbanan, jubahan kayak saya, ya kemudian pakai surban, tasbihnya besar, jidatnya hitam, ya. Kalau dia tukang ramal sama saja, itu kahin atau arwah. Meskipun dia digelari sebagai dai sejuta umat, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib, ditanya tentang hal gaib dan menjawab, ini namanya arwah atau kahin. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, apa itu kahin, Pak? Orang yang mengamal yang akan datang. Jangan kasih nama kahin, Pak. Tukang ramal, ya. Atau arwah, yang mendatangi kahin atau arwah lalu dia bertanya kepada orang tersebut dan percaya, maka sungguh dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia kafiri? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ayat dalam surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang percaya kepada akan hal gaib, ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti telah kafir dengan ayat ini. Dan tambah lagi kalau seandainya ingin mengetahui tentang gaib hanya milik Allah, itu surat Al-Jin ayat 26 sampai 27.